Ya, ini efek dari peristiwa kisruh kemarin di internal, Mas. Tampaknya elektabilitas parpol juga udah mulai naik nih, Mas. Ada juga parpol lain mengajak untuk berkoalisi, dari Golkar misalnya, harapannya seperti itu. Akankah berkoalisi? Ya, tentu pembahasan politik 2024 itu masih sangat cair dan dinamis. Yang jelas saya ingin terus berkomunikasi, bersilaturahim, sekaligus chemistry building dengan para pimpinan partai politik lain, termasuk tokoh-tokoh politik yang saat ini memang sudah pada posisi yang menjadi perhatian publik yang luas begitu. Dan saya juga cukup sering untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin di daerah, karena bagi saya yang paling harus kita lakukan hari ini adalah membahas isu-isu strategis, termasuk bagaimana COVID-19 yang begitu tinggi melonjak akhir-akhir ini. Tetapi tentu di sela-sela perbincangan kita juga membahas bagaimana arah ke depan demokrasi dan politik di Indonesia. Oke, kita fokus dulu ke koalisi dan juga soal internal dari partai. Ini kemarin gonjang-ganjing kisruh yang sempat heboh nih kemarin, Mas, dalam internal partai. Apa mungkin katakanlah hikmah di balik itu semua yang bisa diambil oleh Demokrat? Banyak hikmahnya, Mbak Tisa, karena saya melihat betapa sulitnya bagi sebuah partai politik itu untuk membangun soliditas dan kekompakan. Dan ketika kami menghadapi prahara, ada pihak-pihak yang ingin melakukan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional, justru kami menjadi semakin solid dan berani menyampaikan sikap bahwa kami tidak gentar menghadapi siapapun, apalagi yang ingin merampas hak yang kami miliki, kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai. Sekaligus kami mengatakan ini perjuangan untuk menyelamatkan demokrasi. Akhirnya yang kami syukuri juga selain tadi secara internal kami semakin solid, tetapi secara eksternal kami juga semakin bisa menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Karena simpati dan dukungan secara moral juga mengalir dari para aktivis, kemudian pengamat, kalangan kampus, kemudian juga bahkan pemimpin-pemimpin agama, generasi muda yang biasanya mereka itu tidak menunjukkan keberpihakan pada partai politik tertentu. Tetapi mereka bersimpati karena melihat Demokrat dizolimi. Demokrat harus diselamatkan. Oke, Mas, kalau berbicara soal bagaimana solidnya sebuah partai, ini kan berkaitan juga dengan konsolidasi ya, Mas ya. Bagaimana menguatkan konsolidasi di, katakanlah di daerah-daerah? Sebetulnya tantangan terbesar hari ini, kita tidak punya keleluasaan terlalu berlebih untuk bisa mendatangi daerah secara langsung. Saya punya kebiasaan dan tradisi bagi saya untuk lebih dekat dengan kader dan juga tentu masyarakat di berbagai daerah dengan mengunjungi secara langsung. Saya dulu menggunakan terminologi gerilya Nusantara. Kita ingin berkunjung, bertatap muka, berdialog dan mendapatkan keyakinan bahwa memang kita memiliki kebersamaan dan visi serta misi yang sama. Tapi kini sulit. Saya tidak menyerah, tentu dengan segala kecanggihan teknologi kita bisa melakukan virtual conference. Seperti tadi pagi misalnya, saya melakukan virtual conference dengan sejumlah kader utama yang saat ini menjadi kepala daerah di Provinsi Jawa Timur. Tetapi secara paralel saya juga terus membangun kekuatan struktur partai. Di tingkat pusat DPP, di tingkat daerah atau provinsi, termasuk sampai dengan ke tingkat kabupaten kota, bahkan sampai yang paling bawah di akar rumput. Bagi saya mutlak, mesin partai bisa bekerja dengan efektif kalau kita semuanya kuat, terkonsolidasikan dan memiliki tujuan serta semangat perjuangan yang sama. Nah kalau begini, Mas, partai elektabilitasnya menguat. Karena permasalahan yang kemarin. Tapi mungkin elektabilitas Mas Ahaye belum begitu terdongkrak dengan kejadian kemarin. Kita lihat ya pemirsa ya, ini adalah sejumlah lembaga hasil survei mengeluarkan hasil survei elektabilitas terhadap sejumlah tokoh menjelang Pilpres 2024 yang akan datang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye pun termasuk di dalamnya pemirsa. Dan berikut ini adalah hasil survei di mana Mas Ahaye mendapatkan elektabilitas sebesar 3,8%. Ini survei dilaksanakan oleh LSI Deni JA pada tanggal 27 Mei hingga 4 Juni 2021. SMRC pemirsa elektabilitasnya 4,7%. Survei dilakukan pada tanggal 21 hingga 28 Mei 2021. Nah, ini ada lagi pemirsa dari parameter politik Indonesia.
di mana ditunjukkan elektabilitas 7,5%. Kami mengcapture ada 4 survei yang menunjukkan elektabilitas dari seorang AHY, dan terakhir pemirsa dari Puspol Indonesia di mana elektabilitasnya adalah 5,9%. Mas AHY rata-rata ini berkisar dari 3% ke atas sampai dengan ke angka 7%. Tapi tampaknya itu angka belum yang terlalu signifikan, Mas. Ya, saya sangat memahami bahwa membangun elektabilitas itu tidak bisa dalam hitungan 1, 2, 3 bulan. Itu butuh proses. Banyak politisi yang sudah melanglang buana bahkan belasan puluhan tahun juga tidak tentu langsung memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dan stabil. Jadi selalu melihat elektabilitas itu sebagai sebuah trend line. Yang paling penting bagi saya adalah trend line-nya. Nah, walaupun saya mengatakan tadi juga tidak terlalu fokus untuk melihat potret diri, karena bagi saya amanah yang saya dapatkan dalam Kongres Partai Demokrat tahun lalu adalah untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat. Tetapi tentu ada harapan dan juga terutama kader-kader Partai Demokrat agar AHY juga terus tumbuh, semakin dikenal, semakin disukai, dan juga tentu mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Tapi dalam realitas politik multipartai di Indonesia ini kan tidak sesederhana meningkatkan elektabilitas. Pada akhirnya, sejarah politik kita juga membuktikan tidak semua yang punya elektabilitas tinggi kemudian bisa ikut bertanding. Sebaliknya, yang memiliki tiket untuk bisa bertanding belum tentu bisa memenangkan pertandingan karena elektabilitasnya tidak cukup untuk memenangkan hati, pikiran, dan suara rakyat. Oleh karena itu, dua-duanya harus imbang. Saya ingin Demokratnya makin kuat, kami ingin bisa lebih banyak berkiprah. Kalau ada jalan sejarah, Demokrat kembali masuk ke dalam pemerintahan suatu saat nanti, ya tentu itu menjadi ikhtiar dan perjuangan kami semua. Dan kini saatnya sebetulnya masyarakat juga ingin terus mencari alternatif, ingin mencari siapa yang kemungkinan ke depan bisa juga membawa perubahan-perubahan, termasuk juga menghadirkan kemajuan. Oke. Gitu. Mas AHY merasa bahwa mungkin beberapa masyarakat, sebagai masyarakat menganggap Mas AHY ini adalah sebagai salah satu contoh yang dianggap bisa membawa perubahan ke depannya. Tetapi Mas AHY juga menyadari bahwa elektabilitas ini bagaikan sebuah momok. Apa yang mungkin menjadi kendala sendiri menurut subjektivitas Anda yang punya diri, yang punya badan untuk elektabilitas Anda sendiri? Elektabilitas itu kan tidak bisa dipaksakan. Walaupun kita tahu saat-saat sekarang ini banyak sekali survei-survei baik yang dilakukan secara kredibel atau juga yang tidak begitu kredibel. Anda ngerasa yang kita tampilin tadi kredibel nggak, Pak? Saya tidak ingin memberikan penilaian di sini, tetapi juga cukup banyak survei-survei lain yang terus dirilis dan saya yakin itu wajar dan semakin seru karena kita tahu juga bahwa seringkali indikator pertanyaan dan lain-lain juga sedikit berbeda, tetapi sekali lagi Mbak Tisa, saya ingin melihat tren lainnya. Mudah-mudahan dengan menjaga tren pertumbuhan elektabilitas, kita juga memiliki nilai yang semakin baik. Dan menurut saya, kalau berbicara tadi bagaimana tantangan terbesar untuk mendapatkan elektabilitas, ya harus dikenal dulu. Sudah terkenal loh, siapa yang tidak kenal AHY? Tentu tidak semuanya mengenal, begitu kan? Sama seperti belum semuanya mengenal Partai Demokrat misalnya. Saya pikir tantangan bagi semua politisi sama, ingin semakin banyak yang mengenal dengan catatan, mudah-mudahan dengan semakin dikenal, semakin banyak yang menyukai, karena belum tentu. Ada yang sudah sangat populer, tapi juga banyak yang tidak suka. Artinya justru counterproduktif terhadap upaya meningkatkan popularitasnya. Nah, saya tentu ingin secara natural, meningkatkan keterkenalan diri dan juga kesukaan sehingga masyarakat juga benar-benar bisa memahami apa yang ingin saya perjuangkan. Jangan sampai hanya dicitrakan positif tetapi sebetulnya kosong. Oke, terkenal memang sudah terkenal. Siapa yang tidak kenal seorang AHY? Tapi masalah sukaan ini kan juga kaitannya sama elektabilitas. Kita ketahui beberapa waktu lalu Mas AHY sempat bertemu dengan tokoh-tokoh tertentu dari dunia politik yang juga punya elektabilitas yang cukup baik. Apakah ini salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas seorang AHY? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Mas, menjawab pertanyaan menggantung tadi ketika sebelum commercial break. Apakah pertemuan dengan sejumlah tokoh kemarin ini juga salah satu cara untuk mendongkrak elektabilitas? Enggak seperti itu sih. Kalau menurut saya harus dilihat sebagai pertemuan sesama anak bangsa
kami berada dalam ruang demokrasi yang sama dengan peran masing-masing. Tadi saya katakan ada yang menjadi pemimpin provinsi di pulau-pulau ataupun di provinsi-provinsi yang besar. Saya sebagai ketua umum partai politik tentu punya kepentingan untuk bisa saling berkomunikasi dengan baik, sekaligus memberikan moral support satu sama lain, misalnya menghadapi krisis dan tentunya berbicara tentang berbagai suku kebangsaan. Tapi kalau kemudian dilihat oleh publik bahwa ini sebuah upaya untuk saling meningkatkan elektabilitas, ya sah-sah saja. Ini kan ruang umum ya, yang juga masyarakat punya hak untuk membangun persepsinya begitu. Tetapi bagi saya tidak serta-merta ke arah sana. Kalau hanya dilakukan hanya untuk itu, menjadi fake dan menjadi sesuatu yang nggak langgeng begitu. Saya ingin komunikasi ini juga berjalan sampai kapanpun. Kalau dengan Ridwan Kamil kita lihat kemarin akrab sekali ya, naik motor bareng, boncengan bareng gitu ya. Ketika naik motor bareng ini gimana nih? Apakah mungkin ada bisikan-bisikan tertentu yang didiskusikan di atas motor? Iya, tentu dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang humanis sampai dengan yang cukup serius. Saya dengan Kang RK itu, Kang Emil sudah cukup lama saling kenal. Dulu saya masih tentara, Kang Emil juga masih sebagai arsitek, kemudian menjadi wali kota Bandung dan seterusnya. Ternyata 8 tahun kemudian sama-sama pada posisi yang cukup penting dalam politik. Oleh karena itu saya ingin terus memberikan support juga sekali lagi secara moral paling tidak kepada para pemimpin daerah yang pasti memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghadapi krisis. Sebaliknya, Kang Emil juga memberikan dukungan ketika misalnya saya bersama Partai Demokrat menghadapi prahara KLB ilegal kemarin. Jadi hubungan seperti ini di samping chit-chat yang lainnya. Itu bentar, ketika menghadapi prahara hubungan internal KLB kemarin itu disampaikan supportnya ketika masalah itu terjadi atau saat ketemu kemarin? Pada saat terjadi dan kemudian kemarin diulangi lagi. Karena kita memiliki solidaritas generasi. Itu yang disampaikan Kang Emil dan saya mengamini karena memang walaupun harus dilihat kan para politisi ini pasti akan bertemu dalam ruang kompetisi yang sama. Tapi setelahnya juga harus diapresiasi ketika berada dalam ruang diskusi demokrasi yang sama. Ini kemarin kami sempat juga berbincang, sekitar mungkin 2 minggu yang lalu berbincang dengan Kang Emil, termasuk salah satu diantaranya adalah soal pertemuan antara Kang Emil dan juga Mas Ahaye. Nah berikut pemirsa cuplikannya kami putarkan kembali untuk Anda. Kebetulan saya ingat Ahaye itu lahirnya di Bandung, sekolah SMP 5 di Bandung, jatuh cinta dengan Anissa di Bandung. Paling pas di Bandung dengan cuaca yang dingin itu naik motor. Maka saya ajak naik motor tua, kemudian karena ya namanya juga anak muda, kalau salamnya pakai mengepal kesannya terlalu keras, ya kita dengan gaya motor dan baju yang santai, sarang heo itu lebih pas lah kira-kira begitu untuk menyampaikan ya kita mah asik-asik aja, membahas serius tentang berbangsa dan negara, membahas Partai Demokrat yang akan mendukung saya di Jawa Barat ya. Dan saya doakan juga Partai Ahaye yang memang juga setelah kasus itu cukup naik, saya sampaikan juga atas nama solidaritas kegenerasian, saya kan mendukung Ahaye satu-satunya kepala daerah yang waktu kisruh kemarin membela Ahaye kan hanya Gubernur Jawa Barat. Nah, Pak Kang Ahaye juga mengapresiasi dan saya mendoakanlah. Terkonfirm saling mendukung satu sama lain ketika ada masalah dan ketika bertemu. Tapi gini nih, menarik nih. Kalau kita lihat ini kan stylenya ini anak muda banget. Naik motor, pakaiannya nyantai, kemudian juga salam sarang heo tadi, ini kan anak muda. Nah nanti kan ketika Pilpres 2024 elektoralnya kan juga banyak anak muda. Apakah ini salah satu strategi dari masing-masing untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi ke anak muda? Saya pikir sangat wajar dan itu realitas demografi kita hari ini. Kalau kita petakan, jumlah generasi Y atau milenial itu sekitar 27%. Kelahiran tahun 81 sampai dengan kelahiran 96. Sedangkan generasi Z di bawahnya lagi, kelahiran 97 sampai dengan 2012. Jumlahnya sekitar 25%. Jadi kombinasi X and Y, Y and Z tadi saja sudah lebih dari 50%. Ditambah dengan generasi saya, generasi X gitu kan. Artinya jumlah pemilih pemula nanti ditambah lagi dengan pemilih yang mungkin hari ini belum memiliki preferensi politik tertentu, itu banyak.
Jadi kalau ikhtiar... Mengaku ya, berarti ini salah satu strategi ya? Harus dong, harus memiliki strategi untuk memenangkan suara anak muda. Dan itu juga yang saya lakukan bersama Partai Demokrat. Ini ikhtiar yang harus kita lakukan secara sistematis dan juga bukan hanya untuk mendapatkan dukungan, tetapi yang paling penting bagi saya, anak muda itu nggak gampang dibohongin. Jadi mereka ingin tahu juga seberapa kita paham apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Jadi harus pas, pola komunikasinya juga harus pas, kemudian juga kita bisa menyentuh hal-hal yang memang jadi penting buat mereka. Nah, kadang-kadang ada gap komunikasi antar generasi itu kan selalu wah boomers nih, milenial nih, Z nih begitu. Tetapi sebetulnya sama, pada akhirnya setiap generasi itu ingin didengarkan, ingin diperjuangkan aspirasinya. Nah, cuma yang berbeda sekarang pola komunikasi dan pendekatan sosialnya. Nah, sekarang banyak kan pakai media sosial, mereka ingin berekspresi, menggunakan TikTok dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita lebih pahami lagi. Dan pada akhirnya ternyata anak-anak muda setelah saya bertemu dengan berbagai kalangan Mbak Tisa juga punya kepedulian. Jangan kita menganggap mereka apatis atau apolitis begitu saja ya. Terhadap isu-isu tertentu tentang lapangan pekerjaan, tentang kreativitas, inovasi, teknologi, mereka juga tertarik sekali. Akhirnya mereka juga punya harapan melalui katakanlah Partai Demokrat untuk diperjuangkan. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat baik kalau bisa dilakukan. Sangat baik dan sah-sah saja. Tapi begini, selain bertemu dengan Ridwan Kamil juga bertemu dengan Anies Baswedan. Apakah ini juga penjajakan untuk menuju ke Capres dan Cawapres 2024? Karena katanya gini loh Mas, ada hasil survei yang menyebutkan kalau AHY bersanding dengan Anies, Anies bersanding dengan AHY, ini bisa mengalahkan suara Prabowo Puan. Saya kenal Mas Anies juga sudah lama. Orang mungkin taunya wah, dalam satu kontestasi pemilihan gubernur Jakarta 2017 lalu. Sebetulnya, sejak saya masih di tentara, Mas Anies dulu sebagai rektor ya, seorang akademisi juga cukup sering berdiskusi, tampil dalam berbagai forum yang sama. Dan ketika sekarang dalam posisi masing-masing, saya sendiri juga ingin terus berkomunikasi dan memberikan support sama seperti tadi saya lakukan terhadap Kang Ridwan Kamil misalnya. Nah, di sini menarik ketika juga banyak yang memiliki harapan sekaligus juga imajinasi melihat sosok Mas Anies dan AHY ini. Akankah imajinasi itu direalisasikan nantinya? Dianggapnya saat ini berada di luar pemerintahan, dianggapnya seperti itu. Di luar dari kekuasaan, dianggap masyarakat seperti itu. Saya tidak melihat sebagai sesuatu yang tidak baik ya untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun termasuk Mas Anies dan pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Dan saya senang sekali begitu diterima kita dalam satu frekuensi yang sama berbicara tentang isu-isu kebangsaan juga. Artinya apakah akan direalisasikan ataukah yang paling dekat di antara yang sudah dijajaki ini adalah jangan-jangan Pak Anies? Masih lama waktunya Mbak Tisa, nanti mungkin undang saya lagi. Oke, tentu. 2023 ke sana begitu. Sekarang masih terlalu dini, terlalu prematur. Saya merasa belum pas untuk berbicara sejauh itu. Oke, kita tunggu saja, wait and see begitu ya Mas ya. Nah, ini nanti usai jeda berikut pemirsa dan juga Mas AHY, kita ada masyarakat anak muda, pemirsa anak muda Indonesia yang ingin bertanya kepada narasumber kami terkait dengan hal-hal yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini mulai dari Covid dan juga soal politik. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Pemirsa, di segmen ini bukan saya yang akan bertanya, tapi pemirsa ataupun masyarakat Indonesia yang akan bertanya. Dan kita simak saja pemirsa pertanyaan dari masyarakat Indonesia berikut ini. Yang pertama adalah pertanyaan dari Aldi. Mari kita lihat Mas ya di layar besar belakang berikut ini. Mas AHY, saya ingin bertanya, kan belakangan ini COVID-19 semakin melonjak ya, dan keadaannya juga semakin memburuk. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Mas AHY menyikapi hal ini sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Terima kasih. Oke. Halo. Silakan Mas ditanggapi bagaimana menyikapi COVID yang semakin meningkat kasusnya. Iya, terima kasih Bung Aldi yang sudah bertanya sebagai salah satu anggota masyarakat. Dan pertanyaan ini sangat penting untuk kita jawab bersama. Jadi kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung dan bahkan hari-hari terakhir ini makin parah, lonjakannya dahsyat. Bahkan dikatakan positivity rate-nya itu kemarin saya baca 1 dari 2 yang dites itu positif. Dan ini semua pasti mencemaskan kita akibat
ada varian Delta dari India yang jauh lebih cepat transmisinya dan juga jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu tentu kami dari Partai Demokrat ingin terus bersama masyarakat. Kita tahu dalam masa-masa sulit ini kita harus bersatu, bersinergi dan berkolaborasi. Sebagai contoh, tadi pagi saya baru menyelenggarakan video conference dengan para kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Tentu saya tidak memiliki otoritas memberikan instruksi karena kepala daerah adalah pilihan rakyat yang memiliki garis birokrasi dari bawah ke atas sampai dengan pemerintahan pusat. Tetapi saya ingin meyakinkan bahwa kader-kader utama Partai Demokrat yang saat ini sebagai kepala daerah dan juga wakil rakyat, termasuk para pengurus partai di setiap eselon di tingkat pusat, daerah maupun kabupaten kota, agar aktif dan turut membantu masyarakat yang sulit. Nah, saya melihat salah satu tantangan terbesar Indonesia hari ini karena vaksinasi kita itu juga belum seperti yang kita harapkan. Suplai vaksin terbatas. Saya tadi mendengarkan dari berbagai kabupaten kota terbatas dan sangat-sangat tipis. Kecepatan untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat juga tidak secepat yang kita harapkan. Dan yang terakhir, tingkat efikasi vaksin itu juga masih berbeda-beda. Sebagian besar efikasinya itu di angka 60-65%. Nah, dengan demikian kita tahu kita harus masih tetap waspada, harus tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, 5M itu harus kita jalankan dengan baik. Tapi rakyat juga punya ekspektasi yang besar terhadap negaranya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah agar benar-benar bisa melakukan testing, tracing, dan treatment yang juga efektif. Saya berharap dengan sinergi dan kebersamaan ini kita bisa lebih cepat mencapai herd immunity atau kekebalan komunal, dan juga karena ini sifatnya indiskriminatif dan juga borderless, lintas batas, maka harus ada kerjasama yang baik, sinkronisasi antar daerah, selain antara pusat dan daerah, tapi juga antar daerah secara horizontal. Mudah-mudahan ini kita lebih cepat menghadapi COVID-19 ini. Oke, Mas, itu berbicara soal COVID, kita juga punya informasi soal COVID sebelum kita menuju ke pertanyaan selanjutnya dari warga, di mana pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pelaksanaan PPKM Mikro merupakan keputusan yang paling tepat saat ini dalam menangani lonjakan kasus COVID-19 yang meningkat. Menurut Presiden, esensi PPKM Mikro dan lockdown sama dan diharapkan pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan secara menyeluruh. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Ya, kita menuju ke pertanyaan kedua pemirsa dari warga, yaitu tepatnya dari Jaka, warga DKI Jakarta. Kita simak berikut ini. Ya, Jaka, Mas Ahaye, saya mau nanya apa yang Mas Ahaye akan lakukan agar produk-produk Indonesia kedepannya tersentuh oleh teknologi terapan. Itu aja sih, terima kasih Mas Ahaye. Oke, silakan Mas Ahaye ditanggapi. Iya, pertanyaan Bung Jaka juga sangat penting. Sebelum saya menyentuh ke pertanyaan tadi, memang saya melihat kalau bangsa kita ingin semakin maju, maka kita harus benar-benar membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karena bagi saya, SDM itu lebih dari segalanya. Boleh sebuah negara punya kekayaan alam yang melimpah, tetapi kalau SDM-nya tidak berkualitas, sama saja. Sebaliknya ada negara yang sebetulnya sangat terbatas, tidak memiliki potensi yang berlebihan, tetapi diawaki, dipimpin oleh SDM yang benar-benar memiliki inovasi, keberanian untuk melakukan perubahan.
Nah, saya berharap Indonesia ini kan diprediksi tahun 2030 akan mencapai bonus demografi. 70% akan berusia produktif. Dan ini menjadi motor pembangunan untuk kemajuan. Bahkan kalau kita mau berandai-andai lebih jauh lagi, saya pikir bukan andai-andai ya, tetapi mimpi besar kita, Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia emas 2045. Dibutuhkan SDM yang unggul. Nah, tetapi saya juga setuju dengan pertanyaan Bung Jaka tadi. SDM yang unggul kalau dibarengi dengan penerapan teknologi yang tepat guna, maka akan semakin berlipat ganda produktivitasnya. Kita ingin produk jasa yang kita hasilkan sebagai komoditas ekonomi itu juga semakin berkualitas. Jangan sampai kita kalah dibandingkan negara-negara lain menjadi tidak kompetitif karena mereka benar-benar disokong oleh teknologi yang canggih, yang bisa meningkatkan tadi produktivitas dan kualitas produknya. Oleh karena itu kita perlu terus mendukung segala upaya agar Indonesia ini semakin menerapkan teknologi yang memang dibutuhkan. Jadi jangan membayangkan teknologi itu serba canggih dan serba roket menuju bulan begitu. Kita mulai dari yang paling sederhana. Ketika saya datang ke Cianjur, Mbak Tisa, saya berdialog dengan komunitas petani. Mereka berharap sekali, Pak, yang kami butuhkan sederhana. Alat mesin pertanian, Alsintan, yang sederhana untuk membantu menggarap sawahnya sehingga produktivitasnya makin baik, harga jualnya juga makin baik. Tetapi sulit untuk didapatkan. Mengapa? Karena memang ya banyak keterbatasan di tengah-tengah masyarakat kita. Sampai dengan berbicara artificial intelligence, robotik yang serba canggih, yang membuat kita menjadi negara yang melompat jauh dalam peradaban. Nah, ini juga harus menjadi cita-cita besar bersama. Oleh karena itu, saya senantiasa ingin meyakinkan bahwa anak muda kita juga memiliki keinginan untuk terus berinovasi. Walaupun unfortunately ya, saat ini di saat pandemi kita tahu kualitas pendidikan kita sangat terdampak akibat pembelajaran jarak jauh. Padahal banyak sekali keluarga yang juga tidak mampu untuk memiliki perangkat digital, termasuk juga akses terhadap internet. Tapi mudah-mudahan kalau kita sudah survive melewati krisis pandemi ini, kita kembali lagi ke track yang kita sudah susun selama ini untuk menjadikan Indonesia negara yang pada teknologi, tapi juga sumber daya manusianya itu benar-benar berdaya saing tinggi. Dan teknologi yang tepat guna tentunya begitu ya Mas Ahaye. Betul. Nah, kita masih ada pertanyaan lagi nih dari masyarakat, tapi nanti ya kita akan dengarkan dan akan kita jawab pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa di segmen akhir ini kita juga masih menampung satu pertanyaan dari masyarakat. Berikut kita saksikan apa pertanyaannya. Halo Bapak, saya Zalika Munharifah dari Universitas Negeri Jakarta. Mau izin bertanya, kira-kira dalam 5 tahun ke depan ada nggak Pak rencana atau program kerja yang sudah Bapak siapkan? Terima kasih. Silakan ditanggapi Mas. Iya. Terima kasih kepada Zalika dari UNJ ya. Pertanyaannya sederhana tapi sebetulnya cukup kompleks untuk dijawab. Apa yang dibayangkan, direncanakan atau program seperti apa 5 tahun ke depan? Kita batasin aja kali ya, kalau nanti jadi pemimpin di negeri ini apa yang akan didorong di 2024? Jadi andai-andai ya, pertanyaan andai-andai. Oke. Tapi mudah-mudahan jawabannya bukan mengawang-awang, tetapi ini juga memang yang ingin saya dan Partai Demokrat terus perjuangkan. Ada 3 hal utama yang dengan catatan kita sudah berhasil melewati pandemi COVID-19 ini. Jadi tuh disclaimer-nya. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Saya selalu ingin melanjutkan apa yang selama ini Pak SBY dulu mengatakan sustainable growth with equity. Pembangunan itu atau pertumbuhan ekonomi itu harus berkelanjutan, tapi juga merata, adil. Jangan sampai ada yang makin kaya tapi ada juga yang makin miskin. Nah kemudian strategi pembangunannya pun berdasarkan pada 4 pilar utama. Yang pertama kita ingin genjot terus pertumbuhan. Kita ingin ekonomi kita semakin tumbuh dengan baik. Sekarang kan negatif, kontraksi. Nah yang kedua pro pada lapangan pekerjaan. Kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Terutama buat generasi muda tadi. Dan yang ketiga kita harus benar-benar berpihak atau pro pada kemiskinan, pada masyarakat yang terkategori miskin dan kurang mampu. Kita tahu banyak yang kehilangan pekerjaan akhirnya menambah jumlah kemiskinan dan juga ketimpangan. Dan yang terakhir tetap harus melestarikan lingkungan hidup.
pro-environment. Nah, 4 ini harus kita lakukan secara paralel. Kemudian menurut saya yang kedua adalah selain pembangunan secara fisik, kita juga harus menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Jadi pilar utamanya paling tidak ada 2, yaitu pembangunan dalam sektor pendidikan, karena kita ingin anak-anak kita semakin cerdas, semakin siap dan kompetitif, dan bisa memenangkan persaingan di abad 21. Yang kedua juga membangun sektor kesehatan, kesehatan publik. Kita tahu sekarang COVID-19 ini sangat membuka mata kita bahwa masih banyak sekali kekurangan kita dalam sektor kesehatan publik. Nah, yang ketiga, saya tentu ingin, ya namanya juga Partai Demokrat, kita ingin meyakinkan demokrasi di Indonesia ini akan terus tumbuh dan menjadi semakin matang. Jangan sampai kebebasan masyarakat kita dibelenggu dengan berbagai cara, dan kita ingin meyakinkan pilar-pilar demokrasi, termasuk partai politik, termasuk media mainstream, itu juga harus kokoh dan dihormati. Dan yang terakhir tentu terkait juga dengan demokrasi, politik, hukum, dan keamanan itu juga dalam satu paket gitu ya. Kita berharap hukum kita juga tetap tegak, adil, dan tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahaye, Agus Harimurti Yudhoyono atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Beneran kita tagih nanti ya, kalau mendekati Pilpres, kalau maju nih nanti siapapun calonnya, siapapun pasangannya bersedia kita undang, saya ajak ngobrol lagi di sini. Dengan senang hati ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas, semoga sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Kabar Petang Pilihan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kabar Petang Pilihan setiap harinya pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.